Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Mbak. Waalaikumsalam, Mbak. Ya, perkenalkan Pak, nama saya Faika. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah, Mbak Faika. Ya, baik. Alhamdulillah Pak, hari ini Bapak selamat datang dalam diskusi online kami yang dilaksanakan oleh Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Pak. Sekedar informasi Pak, diskusi online kami ini sudah yang keempat Pak. Setelah sebelumnya ada narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi, ada juga dari pengamat kebijakan, ada juga dari akademisi. Semuanya itu dengan tema-tema yang berbeda Pak. Dan syukur alhamdulillah hari ini kami kedatangan narasumber Bapak Dr. Umar Arif selaku staf ahli Menteri bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan. Jadi tema kita hari ini Pak itu tentang mengangkat isu tentang regulasi mudik di masa pandemi COVID-19 ini Pak. Baru-baru ini 23 April yang lalu Kementerian Perhubungan mengeluarkan peraturan menteri, yaitu Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2020, yang dimana hal itu mengatur tentang pengendalian transportasi di masa corona ini untuk mencegah penyebaran COVID-19 Pak. Jadi bagaimana Pak? Mungkin bagaimana bentuk pengendaliannya dan bagaimana, silakan Bapak sharing ke kami semua. Silakan Pak. Ya. Terima kasih, Pak Moderator dan Sivitas Akademika Universitas Islam Negeri. Namanya ini Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Pak. Iya, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, alhamdulillah masih diberi kesehatan. Pertama, kami jajaran Kementerian Perhubungan, dari Pak Menteri Perhubungan, Sekjen dan para pejabat satu mengucapkan terima kasih kepada kita akademika yang telah mengundang kami untuk katakanlah sharing atau diskusi pada siang hari ini yang sore ini, dan ini sangat menghargai karena sekaligus mencoba mensosialisasikan beberapa kebijakan di bidang transportasi khususnya terkait dengan situasi COVID-19 ini. Yang kedua itu kami mengharapkan juga umpan balik dari kalangan perguruan tinggi atau siapapun yang mendengar acara ini. Pertama, sangat betul kalau dilihat dari peraturan perundang-undangan yang ada, tugas pokok dan fungsi daripada Kementerian Perhubungan itu atau landasan hukum dalam operasional transportasi itu kita sudah punya 4 undang-undang transportasi sebelum terkait wabil khusus ini ya, yaitu yang perguruan tinggi ya, untuk lalu lintas angkutan jalan nomor 22 tahun 2009 tentang LAJ, untuk perkereta-apian kita punya undang-undang nomor 23 tahun 2007, kemudian untuk penerbangan kita punya undang-undang nomor 1 tahun 2009, dan untuk layanan undang-undang 17 tahun 2008. Kita juga sudah punya peraturan pemerintahnya dan peraturan perhubungan. Ini dulu yang harus dilihat. Nah, kalau dari aspek peraturan transportasi, tentu kita melihat dari aspek security, serta bagaimana kompleks terhadap peraturan perundang-undangan termasuk internasional untuk penerbangan dan pelayaran. Itu tuh dulu. Dari hal itu syarat-syaratnya kendaraan atau transportasi itu bisa jalan, harus memenuhi aturan tersebut. Tetapi karena kita negara kita tentu keluarlah kebijakan tentang bagaimana pencegahan terhadap COVID-19 ini
keselamatan, artinya transportasi yang selamat. Maka dengan adanya wabah COVID-19 ini tidak cukup hanya sekedar transportasi yang selamat. Kita juga harus memperhatikan dan tunggu-tunggu bagaimana transportasi yang sehat, transportasi yang berkesehatan. Inilah kombinasi transportasi kesehatan. Kita membuat peraturan perundang-undangan plus yang transportasi yang secara bersama tadi. Kita harus memperhatikan sungguh-sungguh juga protokol kesehatan. Kita ketahui ada undang-undang karantinaan, ada undang-undang kesehatan, ada PP 21 tahun 2021, doman PSBB, ya, kemudian ada juga tentang PSBB itu yang harus kita kombinasikan di dalam aturan transportasi. Antara lain, kalau kita hanya memuat full, misalnya satu kendaraan mobil sederhana aja atau pesawat itu untuk 50 orang, maka dalam rangka mematuhi protokol kesehatan tadi, yaitu yang kita kenal dengan physical distancing, maka harus ada jaga jarak. Kemudian ada juga protokol yang kita patuhi, wajib hukumnya ya pakai masker. Kemudian pada saat keberangkatan kita juga siapkan juga tempat mencuci tangan dengan air mengalir, kalau enggak, kalau dikatakan kalau transportasi tidak, ya sudah Anda punya tiket, pakai kartu pengaman di pesawat, sekarang nggak bisa. Sekarang itu yang perlu saya jelaskan. Kemudian dari segi aturan terkait dengan dalam rangka COVID-19 ini, tolong melihat tidak hanya PM25. PM25 hanya salah satu yang kita katakan itu penetapan larangan. Walaupun sebenarnya di permen kita itu tidak ada kata-kata larangan, yaitu yang ada pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri tahun 1441 dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Nah, itu PM25. Tapi sebelum PM25 itu keluar, PM25 itu dikeluarkan tanggal 23 April karena berlaku 24 April sampai itu. Kita sudah keluarkan juga PM18 tahun 2020. PM12 itu peraturan Menteri Perhubungan 18 tahun 2020, yaitu tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran. Jadi benar-benar bisa ditangkap ya, PM25 itu perkembangan daripada sebelumnya. Maka jauh-jauh sebelum PM25 itu kita tanggal 9 April di masa-masa sudah mulai muncul COVID-19 ini, Kementerian Perhubungan mengeluarkan langsung PM18 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran corona COVID-19 kira-kira begitu. Jadi tolong didudukkan dulu konstruksinya. Ya, PM18 sudah buat. Pokoknya nggak bisa transportasi yang seperti biasanya. Harus ada physical distancing, harus ada seperti yang lagi masker, kemudian dan sebagainya. Nah, itu terjadi untuk sebelum keberangkatan, di dalam kendaraan dan di tempat kedatangan. Dan itu berlaku untuk semua moda. Jadi boleh dikatakan bahwa jauh-jauh hari pada saat sudah musim COVID-19 ini, Kementerian Perhubungan sudah mengeluarkan aturan PM18 tahun 2020. Jadi dalam rangka transportasi selain berkeselamatan bantu kesehatan, terjadi dinamika perkembangan. Saya ulangi lagi. Pada saat PM19 tahun 2020 itu sendiri, kita mengacu pada protokol kesehatan. Apa yang sudah dikeluarkan Kementerian Kesehatan, mengacu pada undang-undang karantinaan, dan terakhir
bagaimana protokol dan lain sebagainya. Di dalam perkembangannya ternyata kebijakan pemerintah, karena kebijakan itu tidak dalam artian harus dinamis, bukan berarti tidak punya itu, lihat perkembangan. Nah ini kan ada situasional yang diperhatikan pemerintah, tidak hanya aspek ekonomi, tidak hanya aspek kesehatan, tetapi secara komprehensif juga aspek ekonomi dan lain sebagainya di dalam nilai itu sudah ada. Nah yang saya katakan selalu petugas maupun pemerintah, kita tidak hanya takut oleh penyakit, tapi kita juga jangan sampai terkapar karena dimatikan semua. Satu hal yang kita catat tadi, saya tambahkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu adalah PSBB, yaitu pembatasan berskala besar, pembatasan sosial berskala besar. Di dalam undang-undang karantina tidak pernah ada karantina wilayah, karantina rumah sakit, karantina rumah, dan ada juga yang dikatakan kita dengan istilah luar lockdown. Kita tidak pakai itu. Tentu dengan segala pertimbangan aspek geografis, aspek ekonomi itu adalah kebijakan pemerintah. Jadi kalau ada misalnya satu kebijakan yang menginginkan stop kendaraan tidak boleh masuk wilayah ini, tidak boleh masuk wilayah ini, karena di dalam PSBB yang ada hanya pembatasan, bukan larangan. Saya belum masuk nanti instruksi aja Mbak, kalau misalnya kepanjangan atau ada pertanyaan silakan aja ya. Saya tuliskan dikit ya. 8 menit lagi kasih tahu. Setelah ada kebijakan PM 18 yang saya katakan tadi sudah mengadu, ternyata kebijakan tadi itu ada kebijakan larangan mudik, karena untuk lebih mempercepat. Akan tetapi saya perlu jelaskan, larangan mudik bukan berarti menutup semua, karena semua PSBB yang kita anut. Nah, untuk hal-hal yang sifatnya kebutuhan logistik, kebutuhan kesehatan, kebutuhan lain yang mendesak, maka sebetulnya sejak ketentuan dari kesehatan pun dari PSBB, dari Permenkes maupun dari PP itu memang tidak boleh ditutup. Bayangkan kalau kita tutup dari aspek logistik, saudara kita yang di kawasan timur, negara kita kan bukan hanya satu pulau, dan juga pulau, saudara-saudara kita di kawasan timur, maka aspek-aspek logistik untuk makan, untuk kesehatan, kita tetap buka. Yang waktu kita batasi itu adalah untuk penumpang, apalagi larangan mudik. Kemudian ketika kebijakan ada larangan mudik, kita keluarkan lagi PM 25 tahun 2020, yaitu larangan mudik. Berarti itu sudah agak diperketat nih syaratnya. Kalau di dalam PSBB bukan nggak ketat, di dalam PM 18 bukan nggak ketat. Dia boleh semuanya, tapi ada pembatasan berdasarkan protokol kesehatan. Tapi di dalam PM 25 di 2020 nanti akan berkembang lagi ya. Itu adalah dilarang untuk semua moda, dilarang untuk semua moda, transportasi darat, kita lihat di pasal 1 itu ya, transportasi perkeretaapian, laut dan udara, itu dalam batas waktu dan kurun waktu tertentu. Katakanlah dimulai 24 April ketika itu sampai ada 31 Mei, ada Juni, dan saya nggak tahu apakah diperpanjang lagi karena kita berdoa lebih cepat. Kita sudah cukup lelah dengan corona. Di dalam PM 25 ini ditentukan yang dilarang itu apa? Yaitu kalau untuk darat, kendaraan bermotor umum, bisa dibaca sebetulnya di pasal 3.
Sudah? Boleh tak? Lanjut tak? Ya. Halo. Ya. Yang dikecualikan ada ketentuan untuk darat itu ya itu secara umum kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara, dinas, TNI, mobil penumpang, mobil barang dengan tidak membawa penumpang itu dikecualikan, itu boleh. Demikian juga untuk udara, PM25 sudah kita batasi, kecuali walaupun kita selalu diledek ada aturan kecualinya, itu kan di hukum kita nggak bisa langsung ada escape clause, ada hal-hal yang sifatnya mendesak kita buat. Itu prinsip-prinsip yang ada di PM25 kita sudah jalankan. Kemudian di dalam perjalanannya kembali, dalam perjalanan waktu, karena sebagaimana yang diarahkan pimpinan kami semua, bahwa kebijakan ini tentu melihat perkembangan dan dinamika. Tolong dibedakan, ini lihat situasinya. Saya katakan di awal tadi, ada aspek-aspek jangan hanya terpapar, tapi juga tidak boleh terpapar. Kalau kita hanya mengikuti saja negara kita besar, kemudian mampunya ini, itu akan berdampak-dampak, akan juga aspek perekonomian yang juga terpapar nanti, ini juga akan sama dengan yang terpapar. Nah, itulah yang kita buat dari aturan-aturan di PM25 ini, pembatasan berlebihan. Terakhir dalam presentasi saya pertama sebelum kita tanya jawab atau pendalaman nanti, berkembanglah setelah PM25 itu ada keluar ada kebijakan dalam artian positif, ada kebijakan untuk hal-hal yang mendesak. Walaupun di awal saya katakan sebetulnya kita tidak menutup sama sekali, kata kita PSBB, untuk yang logistik, untuk yang kepentingan kesehatan, untuk kebutuhan bahan pokok, itu mengalir terus sejak dulu. Itu yang jangan sampai salah seolah-olah baru, tidak. Bagaimana efektivitasnya di lapangan, itu nanti kami butuh masukan. Pada saat kebijakan bahwa apakah boleh orang keluar pakai transportasi, tapi tetap dilarang mudik. Yang kalau istilah Pak Kepala Gugus Tugas itu dilarang mudik, titik. Memang ada tawar menawar. Yang ada hanyalah ada orang-orang yang butuh. Kalau kami dulu di awal mengatakan titik yang mendesak. Ya, kita bisa katakan ada saudara kita yang meninggal di Makassar, ada saudara di Jakarta. Masa ya, walaupun kita secara virtual, tapi kalau masih bisa sepanjang memenuhi aspek protokol kesehatan, sepanjang dia mematuhi physical distancing segala macam boleh, karena saya tidak mendahului kesehatan Pak. Katanya tidak jaminan juga hasil karena ada faktor-faktor lain yang saling melihat, ada OTG, ada OPA, maka tidak beralasan juga tertentu. Yang paling penting adalah selalu diingatkan oleh tugas itu pakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir, kemudian jaga jarak. Walaupun kita nggak pakai masker, kita di ruangan nih Pak, nanti ada juga Mbak sama Pak Umar itu kalau nggak pakai masker. Itu adalah pengecualian kita ada di perjalanan orang yang bekerja pada lembaga pemerintah, pelayanan kecepatan penanganan, pelayanan kesehatan hampir sama dengan yang lain. Tapi syaratnya lebih cepat. Orang yang diangkut itu, katakanlah kami dari pihak Kementerian Perhubungan, tolong bawa ibu ini, Pak, tolong bawa. Di pesawat kita lakukan distancing, duduknya nggak boleh berdekatan, pakai masker. Tetapi apakah orang ini layak diangkut?
dari aspek kesehatan, Kementerian Perhubungan tidak punya kemampuan untuk menilai itu. Makanya kita sudah minta tolong dan sangat aktif dari gugus tugas sudah membantu itu. Ada persyaratan. Antara lain menunjukkan surat tugas bagi pengendara, kemudian menunjukkan surat tugas bagi pegawai BUMN, menunjukkan hasil negatif COVID-19 berdasarkan PCR, tes atau surat keterangan sehat dari tenaga kesehatan, rumah sakit, puskesmas dan klinik kesehatan. Nah, jadi boleh dikatakan orang ini punya tiket, tapi kami lihat dulu bagaimana dari surat kesehatan yang dikeluarkan oleh aparat yang berkompeten. Oh, sehat Pak, ini bukti, ya kita angkut. Oh, nggak ada, dia nggak berangkat. Nah, itu bedanya kalau di luar tiket. Dan ini hal yang sebenarnya transportasi itu kalau kita keluar negeri, kalau Mbak keluar negeri kan selain tiket kita cek mana paspornya, mana visanya, itu pikiran biasa. Kalau Mbak ke Mekah atau ke dulu waktu itu kan ada juga sudah kira-kira dianalogikan itu. Demikian yang dapat saya sampaikan di samping PM25, kemudian PM18 2020-nya juga kita nggak cabut karena itu adalah memperdomani protokol kesehatan. Sekarang tambah lagi dengan ada surat edaran nomor 4 2020 kriteria pembatasan orang dalam rangka percepatan. Jadi kita memperhatikan juga dulu apa yang dikeluarkan oleh gugus tugas. Plus yang terakhir lagi, jadi kalau perhubungan sangat mengantisipasi mitigasi ya Pak. Kita juga keluarkan edaran Dirjen darat punya, Dirjen laut punya, kereta api punya, dan untuk udara kadang-kadang keluarkan surat edaran. Dalam bidang perundangan tidak dikenal lagi peraturan Dirjen, tapi kita keluarkan surat edaran, yaitu SE nomor 32 untuk udara ya, operasional transportasi untuk pelaksanaan pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Jadi sudah berlapis-lapis aturan, upaya-upaya dan legalnya kita buat. Sejak PM18 yang sudah tidak dihapus, PM25 ketika larangan mudik, SE4 yang dari gugus tugas, dan ditambah SE masing-masing direktorat jenderal. Demikian Mbak yang dapat saya sampaikan dari aspek legalitas dan hukum yang sudah kami siapkan. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Pak. Saya tertarik dengan statement Bapak yang menyatakan sebelum PM25 ini hadir, sebelumnya ada PM18 yang dikeluarkan pada tanggal 9 April 2020. Kemudian tepat 2 minggu kemudian lahirlah PM25 ini. Tadi juga Bapak menyatakan bahwa PM18 sebenarnya tidak dicabut atau masih berlaku. Tetapi Pak, saya menemukan di PM25 di pasal terakhir menyatakan bahwa beberapa aturan yang dimuat dalam PM18 tersebut dinyatakan tidak berlaku dan dicabut. Yang pertama. Yang kedua, ketika misalnya Kementerian Perhubungan mengeluarkan terlalu banyak sekali peraturan dan membuat masyarakat awam yang tidak paham tentang aturan dan lain sebagainya mengatakan, wah ini kok banyak sekali ya, mereka menjadi tidak paham Pak, bagaimana seperti itu. Karena sebelumnya juga di media online kita bisa mendengar, membaca, di televisi juga banyak, bagian orang mengatakan bahwa kebijakan yang diambil oleh Kementerian Perhubungan ini terkait dengan pembatasan mudik untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini dinilai lambat. Karena sebelum tanggal 24 April tersebut, banyak sekali orang-orang yang misalnya dari Jabodetabek, kemudian kembali ke kampungnya mereka sebelum diberlakukannya pengendalian transportasi darat, udara, laut maupun perkereta apian. Kayak gitu Pak. Makasih Pak. Terima kasih. Bagus sekali. Pertama terkait apakah PM18 masih berlaku, saya nyatakan masih berlaku. Karena coba kita baca di pasal 26,
27 Ya. berbunyi pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku PM25 ketentuan mengenai pengendalian transportasi untuk kegiatan mudik tahun 2000 ada kata kegiatan sebagaimana diatur dalam 2020 bla 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 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Jadi yang dinyatakan dicabut tidak berlaku hanya hal-hal yang untuk mudik. Di PM 18 tidak hanya untuk mudik, ada untuk PSBB, ada untuk secara santai. Jadi hal ikhwal untuk mudik lah yang dicabut oleh PM 25. Itu satu. Yang kedua, adanya beberapa peraturan undang-undang yang secara terus-menerus yang terkesan seolah-olah tidak. Di dalam PSBB ini ada istilahnya yang diarahkan oleh pimpinan kami itu tingkatnya bertingkat bertahap berlanjut. Tapi bukan berarti labil menjamin enggak demikian. Karena ini melihat perkembangan dan dinamika pimpinan di negara kita juga keadaan di luar negeri, bagaimana penanganan di salah satu negara tahan COVID, bagaimana penanganan lockdown di satu negara. Ternyata dari perbandingan tidak ada satu yang dianggap paling sempurna untuk negara Indonesia. Karena negara Indonesia punya keluarga yang berbeda, geografisnya luar biasa dan lain sebagainya. Maka dari ilmu kesehatan yang saya paham ini nggak salah, ternyata obat yang paling mujarab, saya minta maaf kalau ini salah ngomong ya, artinya itu adalah kesungguhan kita yang katanya memakai masker, mencuci tangan, kemudian physical distancing, menjaga jarak. Saya tentu tidak ahli di dalam kesehatan, itu aja yang harus kita jaga juga. Jadi kalau kami di transportasi kami jaga itu ya antrian yang harus berjarak. Ini harus dalam pelaksanaan evaluasi, nggak boleh serentak, nggak boleh jadwal dan sebagainya. Itu dinamika yang berkembang. Nah, jadilah yang hanya dapat kami perbuat, sedangkan rapid test atau apa itu bilang ahli kesehatan dan satgas yang paling bisa menjawabnya. Kita hanya mengikuti saja peraturan perundang-undangan kita coba sesuaikan dengan dinamika itu, dengan prinsip. Kalau aspek keselamatan yang transportasi keselamatan kan saya sudah bilang nggak clear itu undang-undang transportasi. Tapi karena aspek kesehatan ini ada ranah dan kami menyesuaikan irama itu bagaimana. Kira-kira begitu. Yang terakhir tadi yang ditanyakan Mbak moderator tadi adalah bagaimana ini orang sudah terlanjur pulang, sudah terlanjur apa. Ya, kalau dari aspek konsultasinya kita tentu sebagai orang hukum melihat daripada dasar hukumnya ketika dasar hukumnya atau kebijakan pada saat itu secara dilihat itu belum perlu di PSBB dan mungkin ya belum larang belum ada lah PM 18 tapi lihat itu ya dengan sangat dan semua kita juga masalah COVID-19 itu semua tersentak. Ya mohon maaf kalau memang yang sudah terlanjur itu tentu mereka atau saudara-saudara kita juga sudah mempelajari juga perkembangan dari COVID-19 ini. Jadi tidak ada yang bisa disalahkan, ya salah kita berdoa aja. Betul Mbak. Terima kasih. Baik Pak, untuk para penonton yang ingin bertanya silakan menuliskan pertanyaannya di kolom komentar ya. Ya, sambil menunggu pertanyaan dari para penonton Pak, saya ada pertanyaan tambahan terkait dengan PM25 ini yang tentang pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Siapa pihak yang berwenang untuk mengawasi Pak? Berwenang untuk mengawasi implementasi dari pelaksanaan peraturan menteri ini. Ya. Terima kasih Mbak. Kalau mengawasi dalam pengertian
siapa yang berangkat dan yang berhak diangkut oleh transportasi, makanya dengan surat edaran gugus tugas tadi sudah sangat jelas perintahnya di dalam kalau nggak punya SE4 itu di butir D. Di butir D di halaman 3 kalau ada halaman. Di sana D itu pengendalian pengawasan dan penegakan hukum. Ya. Pengendalian pengawasan dan penegakan hukum dilaksanakan oleh tim gabungan dari unsur pemerintah pusat maksudnya dan pemerintah daerah, TNI, Polri dan unsur otoritas udara. Jadi kalau kita lihat di bandar udara itu adalah tim yang terdiri dari beberapa pihak ini. Tugasnya adalah kalau pengendara transportasi melihat kelancaran dia punya tiket atau tidak dan lain sebagainya. Kalau kawan-kawan dari kesehatan dia surat rapid test apa istilahnya itu suhu udara atau bermasker atau tidak, ini tim yang secara terpadu. Demikian juga kalau kawan-kawan tentu dari aspek pengamanan dan penegakan hukum di lapangan. Kemudian yang kedua, dibentuklah pos penjagaan dan pemeriksaan di setiap keluar, baik itu jalan tol, jalan nasional, terminal, yang dilengkapi dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Ini jadi kalau orang keluar kota, dia ada pos-pos itu selain yang tim terpadu yang saya katakan tadi. Kemudian yang ketiga, setiap perjalanan orang yang wajib melaksanakan protokol kesehatan yang ketat dan protokol transportasi yang berlaku. Setiap pelanggaran akan ditindak dan dapat dikenai sanksi. Jadi ada di butir surat edaran ini. Jadi orangnya terpadu, ada pos, ada jadi sudah bagus dalam topik dari gugus tugas penanganan ya Mbak. Saya bacakan pertanyaan dari penonton Pak, ada dari Vidya bertanya tentang menurut Bapak dengan adanya pengendalian transportasi di masa mudik seperti ini. Dari Vidya Pak. Oh iya. Dari Vidya Ramadhani. Oh iya. Iya. Ya. Dia pertanyaannya Pak, apakah dengan adanya PM ini pengendalian transportasi ini dengan membatasi penumpang dan memiliki syarat-syarat tertentu, apakah efisien dalam mengurangi penyebaran COVID-19 itu? Ya, jawaban saya salah satu upaya karena di dalam ilmu kesehatan yang kita dengar itu yang efektif adalah memutus mata rantai bukan tidak boleh mana-mana tetapi ketika dia dalam berkendaraan mematuhi protokol kesehatan, dia jaga jarak, dia pakai masker, dia cuci tangan, lain hanya dengan berjubel ini udah nggak ada lagi karena di mobil dan pesawat itu sudah terbatas. Ya insya Allah akan efektif dan efisien. Yang lebih efisien jadi kalau dia nggak bergerak di rumah aja itu insya Allah. Tapi kan ada juga orang yang butuh keluar, nggak boleh, nggak bisa terelakkan. Walaupun terpaksa itu dia harus memenuhi protokol. Itu jawaban saya, Pak. Terima kasih, Mbak Vidya. Ya. Selanjutnya Pak, ada dari Astri Puji, katanya mau bertanya soal koordinasi teknis yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan calon penumpang dengan kriteria tertentu. Ya, makasih Mbak. Ya, insya Allah dalam tataran normatifnya sebagai orang hukum secara peraturan perundang-undangannya seperti apa yang diarahkan oleh gugus tugas tadi, kemudian sudah keluarkan juga 4 SE di tingkat direktorat jenderal, katakanlah darat,
kemudian secara juga kita buat posko-posko apa yang diarahkan ini, dan posko di daerah ini diperkuat juga oleh surat gugus tugas dari nasional dan juga ketua pasar percepatan ini kepada tugas-tugas di daerah yang dalam ini dijabat oleh Bupati. Rasa-rasanya dalam yang kompak, petunjuk pelaksanaannya tidak jelas, insya Allah itu akan berjalan. Soal di sana sini karena ini baru dalam arti satu dua hari masih belum rapi sekali. Nanti kita lihat keterbatasan tenaga kesehatan, kemudian tenaga kesehatan juga sudah bermata mungkin masih harus bisa kita pahami dalam mohon pengertian. Tapi niat kita adalah harus kemudian penumpang yang penumpang hukumnya juga nggak tanggung-tanggung. Ya udah terlanjur naik bus, tetapi setelah dicek lagi jadi ada surat keterangan memang sakit, keterangan mengunjung ini atau keluarga dia putar balik tegas itu. Nah, jadi bagaimana kondisi sudah berjalan. Lantaran implementasinya sudah berjalan. Namun jika ada hal yang masuk kurang, tolong berikan masukan. Kami akan mengkoordinasikan. Ya, makasih Pak. Iya, Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Alan yang menyatakan bahwa ketika masyarakat ini nekat untuk mudik, apakah dikenakan sanksi ataukah ada sanksinya, Pak? Makasih Mbak. Saya apresiasi dengan bapak-bapak penegak hukum di lapangan terutama kawan-kawan di kepolisian sangat sabar melihat media maki hanya disuruh tempat duduk pada kesehatan dia itu risiko di lapangan. Waktu kita mendesain PM25 kita sudah buat pada saat 20 April berlaku sampai 7 Mei itu silakan persuasif tidak buat peraturan. Tapi setelah 7 Mei sampai terakhir ada 30 Mei ada itu tegakkan hukum secara perundang-undangan. Pasti kita tarik ke kesehatan, tidak mungkin dia kita ancam dengan ketentuan undang-undang transportasi itu nggak lainnya ceritanya. Nah, itu diancam diingatkan dia dengan undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan bahwa dia akan denda kemudian dihukum. Tetapi dalam pelaksanaan komitmen kawan-kawan di lapangan ini adalah masih sangat humanis sekali. Kita lihat juga di media paling tegur ya tapi bukan berarti dia mau itu balik kan sama juga ya buat apa tapi kalau kita lihat perkembangan sekarang sudah mulai ada yang hilang atau yang itu kalau dia bawa juga itu sudah ditantangkan itu urusan penegak hukum bukan urusan perhubungan. Tapi yang saya katakan secara umum sudah ada akan sanksi mobilnya dikurung kemudian orangnya ditegur. Nah itu tingkat bagaimana tahapan hukumannya itu diterapkan diskresi. Tapi sudah berjalan sanksi. Yang jelas dia nggak boleh mudik itu dilarang. Ya. Pak, saya ingin bertanya, sejauh ini semenjak diterapkannya peraturan menteri ini, adakah laporan dari lapangan yang misalnya perlu mendapat perhatian lebih lanjut dari Kementerian Perhubungan? Iya. Di lapangan banyak masukan. Dan setiap hari itu kawan-kawan kami dari Dirjen tentu saja Pak Dirjen Perhubungan Darat berkoordinasi karena kan nggak bisa hanya kita. Padahal itu Bayu ini ada kawan-kawan di kepolisian, ada kawan-kawan di kesehatan, ada kawan-kawan dari Pemda atau unsur lainnya. Tapi itu lebih kepada pembenahan. Masukan pembenahan di mana kekurangan kita. Misalnya kalau ada
celah yang masih dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita yang ingin mudik. Makanya kadang-kadang tersentuh adalah rasa kemanusiaan. Kita nggak bisa keras-keras katakan kepolisian. Karena dia mudik itu bukan apa-apa. Di kotanya, di Jakarta dia nggak ada kerjaan, penghasilan nggak ada, dan sebagainya. Maka rasa sepanjang itu ada unsur kesehatan, kawan-kawan di penegak hukum pun sepertinya bisa mentolerir dalam arti positif supaya ada kesehatan. Dia sudah. Jadi kalau pertanyaan tadi apakah ada evaluasi kalau hal itu menjadi sektoral yang tidak hanya kebutuhan berhubungan, kami dibantu juga oleh kantor koordinator maritim dan investasi sebagai Menko kita. Itu duduk bersama, tolong itu selesai semua. Jadi ada kerjasama antar kementerian ya Pak ya? Ada kerjasama antar kementerian. Pasti Mbak, karena kita yang ada itu adalah tentang komandonya hanya satu, Bapak Presiden, kemudian menteri-menteri mengikuti dan saling mensesuaikan. Tidak ada yang terkait. Kalaupun ada misalnya ada saling menyesuaikan, yang tujuannya adalah pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya ada dari mahasiswa nih Pak, pertanyaannya dikatakan bahwa pemahaman masyarakat terkait peraturan pembatasan mudik ini masih minim Pak. Tindakan yang diambil dari Kementerian Perhubungan pada khususnya agar lebih menambah pemahaman masyarakat itu sendiri? Ya, betul sekali pertanyaan mahasiswa ini. Memang kami sadari masih diperlukan sosialisasi. Sebetulnya setiap kebijakan ini akan dikeluarkan oleh kita. Kita melalui juru bicara Kementerian Perhubungan itu sudah memberikan sosialisasi dalam keterangan hanya mungkin untuk intensitasnya masukan masyarakat saya akan sampaikan ke pimpinan rasa-rasanya bisa disampaikan sosialisasi terus menerus dengan sesuai ya termasuk yang sekarang ini yang dilakukan UI ini luar biasa sosialisasikan bisa kita delegasikan ke aparat di daerah misalnya di darat itu ada BPPD, Badan Pengelolaan Permodalan, minta tolong dijelaskan. Dia hostnya tapi sudah laut juga ada kepala pelabuhan atau udara juga ada. Ini masukan yang tak berat sosialisasi ini penting dan kita sudah mungkin nggak banget ya karena makasih Mbak. Iya Pak, selanjutnya ada lagi Pak dari Wiwi Riyadi. Dari Mbak Wiwi Riyadi, dia mengatakan bahwa dengan semua upaya yang dilakukan pemerintah, salah satunya Kementerian Perhubungan, tapi kenyataannya sampai saat ini kasus yang ada di Indonesia terkait dengan COVID-19 itu sudah mencapai 15.000 lebih Pak. Mbak Wiwi menyatakan apakah kira-kira ada upaya yang lebih efektif selain pengendalian transportasi misalnya yang bisa diambil oleh Kementerian Perhubungan terkait isu ini Pak? Ya. Kami kembali kepada tugas pokok dan fungsi Kementerian Perhubungan. Upaya-upaya yang hanya bisa dilakukan Perhubungan adalah sejak PM18 kami sudah membuat titik distensi. Kami sudah secara kalau berkali-kali ya Kementerian Perhubungan sudah mengantisipasi itu. Walaupun ya kalau tahun operatornya itu kami justru panen biasanya lebaran ini muatannya bila pemilik besar kita nggak tegas. Anda kalau menghadapi ketentuan yang buat PM18 kita cabut izin operasinya. Ini demi alhamdulillah teman-teman operator juga menyadari kepentingan bersama. Dia rela juga
Suryadi, Wiwi Wiwiadi, ini adalah tugas tegas dari transportasi untuk mencapai PM18. Bahkan ketika PM25 kita tegas juga melarang dengan sanksi yang tegas. Tetapi karena berkembang ada undang-undang ketika SM4 yang dikeluarkan juga andaikan ada orang berkepentingan tapi dilarang mudik tetap ya, orang yang terelakkan harus naik kendaraan, harus ke Makassar, harus ke Kalimantan, harus ke Jawa. Syarat-syaratnya kita lakukan. Anda benar-benar ada yang meninggal, mana buktinya? Anda benar-benar ada kepentingan dasar, tolong tunjukkan suratnya. Anda benar-benar kepentingan dinas, mana buktinya? Mana bahwa Anda sudah sehat? Kalau sehat, Anda akan menulari penumpang lain dan orang di kampung. Hanya itu yang dapat dilakukan oleh kepentingan. Dan ini didukung semua. Soal apa yang rapid masih ada sentimen, masih ada konfirmasi positif saja, itu biar ranah untuk kesehatan yang menjawab dan data yang menjawab. Saya tidak punya kompetensi untuk itu. Apakah karena belum dites, apakah itu juga belum efisien, itu bukan ranah transportasi. Terima kasih. Ya. Sebelum mengakhiri diskusi online kita hari ini, Pak, saya ingin menanyakan satu pertanyaan terakhir. Dari semuanya, Pak, harapan dari Bapak sendiri, kira-kira seperti apa untuk kedepannya? Ya, harapan saya tidak mudah-mudahan Allah SWT segera menurunkan virus corona yang sangat menyengsarakan kita ini. Itu satu secara. Yang kedua, kita berupaya ikhtiar terus saling mendukung dan saling mendukung dan memberikan masukan melakukan win ini luar biasa, memberikan masukan kepada pemerintah secara konstruktif dengan berpikir positif, karena pemerintah sangat penting masalah ekonomi, masalah lain sebagainya. Ini jangan masukan yang konstruktif. Berikanlah saran yang betul-betul dan yakinlah bahwa pada umumnya itu pasti sangat memikirkan rakyatnya, karena itu tanggung jawab orang dan bupati. Dan terakhir transportasi. Tolong patuhi itu, jangan diakal-akali, jangan diupayakan untuk memanipulasi kemampuan kita mengawasi. Patukan surat tolong sadar saja, tidak di rumah saja. Kalau memang nggak penting. Karena kalau dipaksakan ada cara. Tapi kalau kita punya kesadaran, kita di rumah, kemudian kita mematuhi ini, itu selalu berdoa. Kemudian alhamdulillah juga sekolah sudah diliburkan, kemudian pekerja sudah diliburkan, pekerjaan informal yang terpaksa keluar dari uang pemerintah juga sudah mengumpulkan uang triliunan itu Mbak, bantuan langsung tunai, kemudian bantuan soal ditangani ini masih ada yang masih ada itu teknis, tapi prinsip yang dilakukan Bapak Presiden itu sudah luar biasa. Jadi untuk itu kita mendukung saja dan berdoa saja semoga musibah negara kita ini cepat terungkap. Tapi itu Mbak. Baik Pak. Sungguh sangat diskusi yang sangat menarik Pak, dan kami juga dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sangat bahagia dan bangga karena Pak Dr. Umar Aris berkenan untuk membagi ilmunya kepada kami semua, kepada adik-adik mahasiswa dan kepada dosen-dosen UIN juga. Terima kasih Pak. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita diskusikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan semoga juga ke depannya kegiatan seperti ini tidak hanya berlangsung satu kali saja antara Kementerian Perhubungan dan UIN Alauddin, tetapi ke depannya semoga ada diskusi-diskusi lain lagi yang bisa kita